Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kepada yang terhormat Dr. Handus Iketut BSPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, serta seluruh teman-teman kelas C yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranegraha beliau, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada keadaan saat ini, kita berbicara tentang kaitan Indonesia dengan gotong royong dan individualisme. Seperti yang kita tahu, ketika kita mendengar Indonesia, maka yang terbesit pertama kali di pikiran kita adalah keindahan alamnya, keasrian lingkungannya, dan keberagaman sumber daya alamnya. Sehingga semua itu telah menjadi potensi hingga terkenal di mata dunia. Namun bukan hanya itu saja, budaya juga menjadi salah satu faktor atau ikon pendukung yang berpotensi untuk meningkatkan eksistensi negara tercinta kita. Begitu banyak dan beragamnya budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong. Budaya gotong royong telah menjadi ciri khas dan identik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak dulu, pahlawan Indonesia telah menggelorakan semangat gotong royong di tengah perjuangan bangsa ini untuk kemerdekaan negeri kita. Setiap bentuk kegiatan yang dilakukan selalu menjadi ringan karena selalu dikerjakan secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain, sehingga sangat sesuai dengan nilai dasar negeri kita. Orang-orang pada awalnya menyebut negeri kita sebagai Nusantara pada masa itu. Pada umumnya, meskipun negeri kita terpecah-pecah dan menjadi negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, tetapi setiap daerah memiliki tujuan yang sama melalui perjuangan yang dilakukannya. Hal itu menjadikan penanda bahwa negeri kita sudah menerapkan asas gotong royong jauh sebelum nama Indonesia terbentuk. Karena itu, hingga kini masyarakat Indonesia tetap menerapkan gotong royong sesuai yang tercantum pada Pancasila sebagai dasar negara. Pada dasarnya, gotong royong sangat relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti kita tahu, tidak hanya digunakan untuk berjuang bersama-sama pada masa itu, tetapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun asas ini tetap digunakan. Di antaranya seperti kegiatan upacara keagamaan, kegiatan pembersihan lingkungan, kegiatan amal, dan kegiatan perayaan acara lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran gotong royong tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, program pemerintah tingkat pusat yaitu kebijakan BPJS yang mengajak masyarakat untuk memahami arti penting dari gotong royong. Namun, seiring berkembangnya globalisasi, pengaruh budaya luar yang masuk dikhawatirkan akan memicu pudarnya budaya-budaya lain, termasuk gotong royong, yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan globalisasi dapat menyebabkan budaya-budaya luar seperti budaya barat dapat masuk ke Indonesia, sehingga perlu adanya penyaringan atau disaring agar sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Masuknya budaya luar seperti budaya barat ke Indonesia telah menjadi salah satu ancaman terbesar, seperti budaya berpakaian yang sejatinya kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan budaya Indonesia. Terlebih lagi, budaya berpakaian tersebut dapat mempengaruhi karakter generasi muda pada umumnya, sehingga menggerus pengetahuan luhur yang sudah tertanam dari budaya dalam negeri. Selanjutnya, ada budaya individualisme yang dapat menjadi potensi besar sebagai ancaman untuk menghapus sikap gotong royong yang telah kita miliki. Contohnya saja, kita dapat melihat pemikiran masyarakat yang awalnya bersama menjadi milik kamu dan saya. Sikap masyarakat seperti inilah yang akan menjadikan bangsa ini terpecah belah persatuannya.
budaya individualisme telah ada pada budaya luar, sehingga perlu untuk disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang menganut asas gotong royong. Sikap individualisme ada karena keinginan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, komunitas, dan golongan ketimbang mementingkan kepentingan bersama. Hal ini sangat tidak sesuai dengan sejarah dan isi dari dasar negara kita yang kehidupannya selalu berjuang bersama-sama untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa globalisasi yang membawa budaya luar, selain memberi manfaat yang besar, ternyata terselip juga potensi bahayanya. Oleh karena itu, kesadaran akan identitas diri, identitas nasional, sudah seharusnya ditingkatkan agar kita mampu menyaring yang benar untuk digunakan dan dibuang untuk tidak digunakan. Untuk itu, mari kita tanamkan dan pupuk sikap gotong royong yang telah digelorakan oleh para pahlawan pada masa itu. Jangan biarkan budaya yang telah menjadi jati diri bangsa ini hilang karena tergerus oleh budaya luar, termasuk individualisme. Karena sesungguhnya bangsa ini tidak bisa lepas dari kehidupan sosialnya. Maka sudah seharusnya kita tetap untuk menerapkan semangat gotong royong karena setiap manusia tidak bisa hanya bersikap individualisme. Perlu adanya kerjasama untuk menanamkan sikap cinta kasih, bersatu, berjuang, dan tidak memiliki rasa ego yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.